Ilahi telapak tangan, semua Buddha menghadap ke Zong. Aduh, guru menyuruhku melambaikan tangan ke gunung 10.000 kali setiap hari. Sudah 10 tahun, telapak tangan ilahi suryaku ini. Kenapa tidak ada kemajuan sama sekali? Tangan sial ini, sial. Adik seperguruan. Kakak seperguruan. Pemimpin Hong dari sekte Hong datang ke Shaolin untuk menantang. Guru menyuruhmu cepat kembali. Aku pergi. Kakak seperguruan, aku ini sampah, kalau pergi juga. Tidak bisa membantu apa-apa. Guru menyuruhmu pergi, cepat pergi. Aduh. Naga terbang di langit. Kakak senior. Bahkan kamu bukan lawannya, orang tua ini terlalu hebat. Hahaha. Jagoan Shaolin juga hanya segini. Masih ada siapa lagi? Master Dian. Anda adalah senior yang dihormati. Kenapa? Ingin dengan banyak. Menindas yang sedikit. Ahmed Pao. Pemimpin Hong, murid kecilku sudah datang. Biarkan dia mencoba telapak naga 18 MU. Aku. Guru, kalau kamu ingin aku mati, bilang saja langsung. Bukan lawannya, bahkan kakak senior tidak bisa. Lebih baik kamu sendiri yang maju. Anak kecil. Guru ini terluka dalam, urat sarafnya putus semua. Kalau aku bisa mengalahkannya, ngapain memanggilmu kembali? Kamu saja tidak bisa, suruh aku pergi. Percaya diri, guru mengajarkanmu rahasia, telapak tangan ilahi surya. Sudah sampai tingkat berapa kamu latih? Kira-kira 0, 1 tingkat, membunuh lalat dan nyamuk masih bisa. Telapak tangan ilahi surya. Hehehe. Anak baik. Kamu ternyata melatih ilmu legendaris Shaolin yang sudah lama hilang. Hehehe. Ayo. Aku akan bertarung denganmu. Tidak, kamu tidak dengar jelas, aku bilang. Telapak tangan ilahi surya ini, aku baru latih sampai 0, 1 tingkat. Pemimpin Hong, muridku bilang, hanya perlu 0, 1 kekuatan. Bisa membuatmu mati tanpa kuburan, kalau tahu diri cepat pergi. APA. Keterlaluan, dasar anak kecil, biar kau rasakan. Kehebatan 18 telapak naga. Bukan. Guru, kau sekarang sedang membual. Bisa mati. Dengar tidak, muridku bilang, kau sedang membual. Apa sih 18 telapak naga, 18 telapak ular? Lebih cocok. Aku tidak bilang begitu, jangan dengar guruku, Tuan Hong, mari kita bicarakan baik-baik. Hei muridku bilang, kau mirip perempuan, brengsek. Perani mengen aku, persaya plamati. Langsung pakai jurus besar, guru tolong aku. Terima jurus, naga menyesal, aduh, kau maju. Tolong aku. Telapak Dewa Buddha tingkat 10, aku berlatih 60 tahun. Baru sampai tingkat 5, Ruofen, kau memang reinkarnasi bintang marshal. Di mana Tuan Hong? Cepat sekali geraknya, sekejap mata sudah hilang. Saudara, bukan geraknya yang cepat, tapi telapak Dewa Buddhamu. Yushuang. Bawa saudara, cepat pergi berobat. Oh, Are you a fan? Kemampuanmu terlalu rendah, Tuan Hong tidak tega menyakitimu. Tapi 3 tahun lagi, dia pasti akan datang, menantangmu lagi. Kau harus rajin berlatih. Tingkatkan kemampuanmu. Guru, aku benar-benar sudah tidak bisa meningkatkan lagi. Mana mungkin, kau sudah mengkapai tingkat tertinggi telapak Dewa Buddha. Guru, 2 tahun ini, kau tidak lagi menemani aku berlatih, hanya menyuruhku. Sendirian berlatih di menara langit. Guru, apakah kau menganggap aku terlalu bodoh?
Bukan menganggapmu bodoh, tapi aku tidak berani lagi menemani latihanmu. Jalur energiku saat menemani latihanmu terputus olehmu. Guru, ada lala di sini. Jangan. Ah. Mati sempurna, lihat kau berani mengganggu guruku lagi. Anak ini, tangannya tidak ada rem. Tidak bisa dibiarkan di gunung. Nanti suatu hari, satu telapak membunuhku. Guru. Jangan sentuh aku. Guru, gerakmu sekarang semakin luar biasa, bahkan bisa terbang mundur. Sudahlah, lebih baik tidak usah bertindak. Kalau anak sialan ini menamparku lagi, aku bisa mati. Muridku, sudah 10 tahun kamu di gunung, sudah saatnya turun gunung untuk belajar. Ya, turnamen Raja Martial Arts akan segera diadakan, lebih baik kamu turun gunung. Untuk merebutkan gelar Raja Martial Arts pertama. Menjam Malakin Kejayan Junior Perselatan, Mengelamakin Yumat Manusia, Tugas Parani. Guru serahkan padamu, muridku. Turun gunung dan ganggu orang lain, jangan ganggu gurumu lagi. Turnamen Raja Martial Arts, aku tidak akan pergi selama 10 tahun ini. Aku hanya belajar Buddha Palm, dan tidak ada kemajuan sama sekali. Kamu juga tidak mengajarkan ilmu bela diri lain padaku, kamu menyuruhku bertarung. Itu sama saja menyuruhku mati. Anak ini benar-benar tidak tahu kekuatannya sendiri. Baiklah, biar dia tidak sombong dengan kekuatannya setelah turun gunung. Sombong dan berbuat semaunya, murid durhaka, justru karena dia tidak tahu apa-apa. Makanya dia perlu turun gunung untuk belajar. Guru sudah memutuskan, jika kamu tidak bisa mendapatkan gelar Raja Martial Arts, jangan kembali menemuiku. Guru. Merebut gelar Raja Martial Arts. 10 tahun tidak belajar apa-apa, malu bertemu orang tua. Zen. Pengemis sialan, kamu mau mati? Aku bukan pengemis sialan. Aku Lin Duofen. Lin Duofen. Kamu terkena paru-paru 10 tahun lalu dikirim ke Shaolin oleh keluargamu. Selama ini tidak ada kabar, aku pikir kamu sudah mati. Zen, penyakitku sudah sembuh. Aku kembali untuk menemuimu. Kamu ngapain? Jujur saja, aku sudah punya kekasih. Serba kali lebih baik daripada kamu yang sakit paru-paru. Zen, kita sudah bersama sejak kecil. Bagaimana bisa kamu berubah hati? Lepaskan aku. Berhenti. Dari mana datangnya pengemis sialan ini, berani berbuat onar di kediaman Lin? Huiziu. Kamu adikku, Lin Huizu. Omong kosong apa? Siapa adikmu? Huiziu. Pengemis sialan ini adalah Lin Duofen. Dia kembali pasti untuk merebut harta warisanmu. Cepat usir dia. Lin, are you a fan? Lin Duofen. HMPH, selama 10 tahun ini, keluarga Lin sudah menganggapmu mati. Sekarang semua milik keluarga Lin adalah milik Huizu. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah padamu. Ya, dan kalau aku menikah, aku akan menikah dengan Huizu. Lin Duofen, keluarga Lin sudah. Tidak ada tempat untukmu lagi. Cepat pergi. Kamu akan menikah dengannya. Orang yang tumbuh bersamamu sejak kecil adalah aku. Akulah putra ketua keluarga Lin. Omong kosong. Putra keluarga Lin hanya satu, yaitu aku. Aku adalah pendekar terkuat di Songzhou, turnamen Wu Wang Shaolin kali ini. Juga diadakan untukku, beberapa hari lagi, aku akan menjadi Wu Wang pertama yang berkuasa. Kamu pantas dibandingkan denganku? Lajapila. Lin, are you a fan? Sudah mati 10 tahun yang lalu. Kamu ini penipu, hanya mengaku-ngaku. Benarkan, Ibu? Ya. Lin Duofen sudah lama mati. Siapa di sana? Bawa orang ini yang mengaku sebagai putra ketua keluarga Lin. Kill dia. Apa yang kalian lakukan? Berhenti sini, Wah. Aku akan mengajarkan kalian untuk tidak mengintimidasi yang lemah. Ayo. Kamu adalah anakku Ruofen.
Tuan, Lin Ruofan ini baru saja kembali dan bilang seluruh keluarga Lin adalah miliknya. Dia juga bilang akan mengusir aku dan Huizu keluar. Tuan, tolong bela kami, ibu dan anak ini. Ibu kedua, kamu benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Ya ayah. Kamu tidak bodoh sampai percaya omong kosongnya kan? Bangsat. Baru pulang sudah menghina orang tua, mengganggu adik. Ini tidak pantas, Ruofen, cepat berlutut. Minta maaf pada ibu keduamu. Aku minta maaf padanya. Ayah, dengan IQ seperti ini, bagaimana kamu bisa menjadi kepala keluarga Lin? Apakah kamu benar-benar ayah kandungku? Kurang ajar. Kamu belajar selama 10 tahun, hanya belajar tidak menghormati orang tua ya. Lihat adikmu Huizu, mahir dalam seni dan bela diri. Masih muda sudah menjadi pendekar terkuat di Songzhou, lihat dirimu. Kamu pergi selama 10 tahun, ilmu apa yang kamu pelajari? Aku. Sial, tidak bisa bilang. Belajar Rulai Shenzhen selama 10 tahun tapi tidak bisa apa-apa. Guru bilang aku lemah dan sakit-sakitan, tidak cocok untuk belajar bela diri. Tidak ada ilmu yang diajarkan. APA. Kau pergi 10 tahun, tidak belajar apa-apa. Siapa gurumu? Guruku. Sudahlah, guru adalah raja dunia persilatan. Aku sangat payah. Menyebut nama beliau, bukankah itu mempermalukan perguruan? Aduh, lihatlah dia belajar payah. Gurunya mungkin juga cuma pemabuk tak berguna. Aib Kilyarga. Bayangkan, Lin Xiaoyu, reputasi seumur hidup. Kok bisa punya anak gagal yang tak berguna seperti ini? Lin are you a fan? Seperti kau yang sama sekali tak berguna ini. Berani-beraninya kembali ke keluarga Lin? Ayah, saya sarankan, usir dia dari klan lebih cepat. Agar dia tidak mencoreng nama keluarga Lin kelak. Siapa bilang aku pecundang? Guru menyuruhku turun gunung, yaitu untuk ikut turnamen Raja Bela Diri, merebut gelar Raja Bela Diri pertama. Wahahaha. Lin Ruofen, kau demi bersaing denganku. Buat gelar putra tertua keluarga Lin, nyawamu saja tidak mau? Kurasa TBCMU belum sembuh. Otakmu juga sudah rusak. Adikmu Huizu, latih bela diri sejak usia 3 tahun, 15 tahun. Sudah jadi jawara terbaik di Songzhou. Yang bisa wakili keluarga Lin di turnamen Raja Bela Diri, cuma dia. Kau ini, sampai tak berguna. Kau juga mau ikut turnamen Raja Bela Diri? Iya, kalau tidak, bayarkan saya bodoh tak berguna ini. Lawan kakak Huizu sekali. Kalau dia menang, biarkan dia ikut turnamen Raja Bela Diri. Lawan ya lawan, siapa takut? Jangan, kakak Ruofen. Adik Linger. Kakak Huizu sudah latih tinju keluarga Lin sampai tingkat 9. Lagi pula serangannya sangat kejam. Lawan yang bertarung dengannya, pasti mati atau terluka. Jangan sekali-kali lawan dia. Kenapa? Punch cut? Couch cut? Mau wakili keluarga Lin. Ikut turnamen Raja Bela Diri, harus lewati aku dulu. Tapi tenang, melawan sampah sepertimu. Aku bahkan tidak perlu keluarkan kemampuan sejati. Begini saja. Aku beri kau 1 tangan, bagaimana? Aku. Tuan, Lin Ruofan ini kan putra tertua keluarga Lin. Menurutku, lebih baik turnamen Raja Bela Diri kali ini. Biarkan dia ikut saja. Jika dia memenangkan Raja Bela Diri pertama, maka keluarga Lin akan akui dia sebagai putra tertua keluarga Lin. Ibu benar-benar mau izinkan Ruofen ikut turnamen Raja Bela Diri? Tidak menyuruh Huizu pergi? Ini kesempatan besar untuk jadi terkenal. Tuan, sejak dulu, urutan itu selalu yang tua dulu baru yang muda. Kalau Huizu ikut kompetisi, pasti orang luar akan bilang aku sebagai ibu tiri pilih kasih. Dan itu juga tidak baik untuk reputasi Tuan. Baiklah. Aku ikut saranmu, biar Ruofen yang pergi. Biar Huizu jadi kedengan, si anak nakal itu. Kali ini kamu tidak boleh kalah. Kalau kamu mempermalukan keluarga Lin, aku akan keluarkan kamu dari silsilah keluarga Lin. Turnamen Raja Perang. Guru, kenapa guru memaksa aku untuk mati?
Ya ampun. Tolong, jangan bunuh saya. Ling Er. Ada apa? Kamu saja tidak bisa mengalahkan aku. Bagaimana bisa ikut turnamen Raja Perang? Aku juga tidak mau ikut. Ini semua karena dipaksa oleh guruku. Sekarang ayahku juga memaksa aku untuk ikut. Sepertinya hanya dengan mati di turnamen Raja Perang, mereka baru akan senang. Kakak Luofen. Ling Er tidak mau kamu mati. Ternyata satu-satunya yang peduli padaku di rumah hanya Ling Er. Adik Ling Er, aku tidak bisa. Ayahku bilang sejak kecil aku punya masalah paru-paru, jadi tidak bisa belajar bela diri. Kakak Luofen, kamu tidak bisa belajar bela diri. Adik Ling Er, kamu harus rajin berlatih. Nanti kalau sudah besar, aku yang akan melindungimu. Kakak Luofen, aku ingin mengajarkan ilmu pedang turunan keluarga kita padamu. Bisa berguna saat kamu bertanding. Ilmu pedang 7 bunga rontok keluarga Yao. Perhatikan baik-baik. Ternyata kemampuan bela diri Ling Er sangat bagus. Kakak Luofen, kamu coba ulangi, aku akan bantu mengoreksi. Ham. Kakak Luofen, cuma lihat sekali. Sudah langsung hafal. Ditambah lagi dengan aura pedang yang kuat ini. Apa yang terjadi? Ah. 7 bunga rontok adalah ilmu pedang dasar, aura pedang ini. Bagaimana mungkin? Sepertinya bakatku lebih cocok untuk belajar pedang. Guru memaksaku belajar jurus tangan selama 10 tahun. Ah, benar-benar. Sia-sia 10 tahun kerja keras, hanya berputar-putar saja. Aku tahu, Kakak Luofen. Katanya, ilmu bela diri Shaolin adalah dasar dari semua ilmu bela diri di dunia, dan kamu punya dukungan dari teknik Shaolin, jadi belajar apapun pasti cepat. Tapi kamu punya teknik, tapi tidak punya jurus. Tidak mungkin menang. Lalu gimana dong? Aku punya ide bagus. Bukannya kamu bisa mengingat jurus dengan sekali lihat? Jadi saat pertandingan, kamu bertahan dulu, tunggu lawan mengeluarkan jurusnya, lalu kamu tiru jurusnya. Baru serang dia. Wah, ide bagus. Anakku, tadinya aku khawatir kamu tidak bisa mengalahkan Lin Huizu. Makanya aku menyuap wasit, ketua Mo, tapi ternyata keluarga Lin malah mengirim orang sakit untuk bertanding. Hahaha. Kamu sudah mewariskan semua ilmu bela dirimu padaku. Walaupun aku melawan Lin Huizu, aku tidak takut. Saya Mo Pengi dari Lingyun Pavilion. Atas perintah pelindung kanan dan kiri dari aliansi bela diri, datang untuk mengawasi seleksi Zhongzhou. Lin Xiaoyu. 20 tahun lalu, kamu kalah dariku di seleksi. Menderita luka dalam yang parah, sampai sekarang belum sembuh. Sekarang malah mengirim orang sakit untuk bertanding dengan anakku. Keluarga Lin, memang semakin merosot. Hahaha. Lin, are you open? Kamu si sampah, berani melawanku? Siapa yang memberimu nyali? Siapa yang menang belum tentu. Babak pertama, jurus telapak tangan, memecahkan bata dengan tangan kosong, siapa yang memecahkan lebih banyak? Dialah yang menang, keluarga Cai yang duluan. Total 8 bata. CBU memang luar biasa.
Keluarga Chai adalah murid sekuler Shaolin, jurus telapak tangan Fajra. Adalah ilmu warisan mereka, terkenal dengan kekuatannya, tidak boleh diremehkan. Orang sakit. Perhatikan baik-baik. Baik. Hahaha, bagus, hahaha. Selesai. Jurus telapak tangan, ya ampun, ini kelemahanku. Aku sudah latihan jurus telapak tangan selama 10 tahun, tapi tidak ada kemajuan. Babak ini pasti kalah. Selanjutnya, Lin Ruofen. Berapa bata yang kamu pecahkan? Aku. Kalau aku menggunakan seluruh kekuatan jurus telapak tangan Mahavairochana, mungkin bisa memecahkan beberapa bata. 8 bata, aku juga memecahkan 8. Apa aku tidak salah lihat? Si sakit-sakitan ini malah ingin memecahkan 8 batu bata? Sungguh tidak tahu diri. Hati-hati tangannya patah. Lin Ruofen, 8 batu bata ini. Semuanya terbuat dari batu pilihan, meski kau punya kekuatan 1000 jin. Tetap sulit untuk menggesernya sedikit pun. Tuan Lin, anakmu yang tidak berguna ini. Sungguh sombong. Hei, maukah aku membantu memanggil dokter sebelumnya? Setelah pukulan ini, mungkin saja tangan anakmu akan cacat. Lin, are you open? Kalau kau tidak bisa memecahkan 8 batu bata ini, segeralah pergi dari keluarga Lin, jangan sampai mempermalukan keluarga Lin. Ah, ternyata hancur menjadi bubuk. Tidak mungkin. Hahaha, bagaimana bisa begini? 8 batu bata ini tetap tidak bergerak. Hei, keluarga Lin kalian. Dari tua sampai muda, semuanya tidak berguna. Butte apa lagi dilanjutkan? Keluarga Chai pasti menang, hahaha. Orang tidak berguna tetap tidak berguna. Lin Ruofen telah mempermalukan keluarga Lin. Wajah keluarga Lin sudah dipermalukannya. Saya mungkin, Ron pertama dimenangkan oleh keluarga Kai. Hahaha. Tuan Lin, bagaimana kalau begini, biarkan anakmu yang tidak berguna ini Bersujud dan mengakui kekalahan kepada keluarga Kai. 2 pertandingan selanjutnya tidak usah dilanjutkan, kami akan mengampuni nyawa anakmu yang tidak berguna ini, dan memberi sedikit muka untuk keluarga Lin. Bagaimana menurutmu? Ya, aku merasa sudah memecahkan batu bata itu. Chai Wan Kuan, aku tidak akan menyerah. Keras kepala. Di ronde berikutnya, ambil nyawanya. Tenang saja, ayah. Ronde kedua, pertandingan pedang, tanda tangan surat hidup mati. Hidup atau mati tidak dipermasalahkan. Tidak bisa, Ruofen, kakakmu. Ilmu pedangmu masih baru, jangan tanda tangan. Kenapa, Lin Ruofen? Apakah kau takut? Tanda tangan saja, siapa takut siapa. Baik. Tidak bisa, ilmu pedang Songshan keluarga Chai terkenal di seluruh dunia. Ilmu pedang Wohin Kisi yang dipelajari Ruofen kakakku hanya tingkat dasar jika bertanding. Ruofen kakak pasti mati. Lin Ruofen, hari ini adalah hari kematianmu. Ya. Gadis Kessel, kau carry mati? Sudah lama mendengar ilmu pedang Songshan nomor 1 di dunia. Aku Yoling Er sudah lama ingin mencobanya. Silakan, Tuan Chai. Ling Er, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali. Ruofen, kakak, aku akan memancing pedangnya. Setelah kamu mempelajarinya, serang dia. Tidak, kamu akan mati. Aku rela mati untukmu. Lin Ruofen, kamu benar-benar beruntung ya. Lihatlah, tubuhnya, wajahnya. Aduh, kamu dan Lin Ruofen. Sangat disayangkan. Bagaimana kalau kamu jadi selirku? Aku akan membuatmu merasa seperti di surga. Hahaha. Dasar orang tak tahu malu. Kalahkan aku dulu. Lihat pedangku.
Ling Er. Apakah kamu ingat gerakan pedangnya tadi? Aku hanya khawatir padamu, tidak ingat satu gerakan pun. Apa? Aduh. Benar-benar sepasang kekasih yang malang. Bagaimana kalau hari ini, aku mengantarkan kalian berdua ke akhirat? Lihat pedangku, 8 pedang menjadi 1. Ya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, tadi aku hanya menggunakan 20% kekuatanku. Ternyata kekuatannya sebesar ini. Ruofen, kakak, tadi kamu menggunakan jurus apa? Dari Rulai SHNZ-HNG. Jurus nomor 1 di dunia, dari Rulai SHNZ-HNG. Aduh, kenapa tidak bilang dari tadi? Aku baru sampai level 01. Tidak masalah level berapa, percaya dirilah. Kalahkan dia dulu. Bagaimana mungkin? Halusinasi, pasti halusinasi. Wu-039, kamu bagaimana? Ayah, aku baik-baik saja. Mungkin aku terlalu banyak berlatih belakangan ini, sedikit kesurupan. Untuk menghadapi sampah ini, tidak perlu menggunakan kekuatan penuh. Tenang saja. Bunuh si sakit paru-paru dari keluarga Lin, ya. Ya. Rui Feishu. Cai Beiwu, kamu bukan lawanku. Jurus setan apa ini? Kalau kamu berani, lepaskan aku. Baik. Batuk-batuk. Tidak, ini pasti halusinasi. Lin, are you a fan? Aku akan membuatmu mati, ya. Bicara kenapa begitu ya? Ya. Maaf ya, tanganku terlalu keras. Kamu baik-baik saja? Wu-er. Cepat. Hahaha, pemimpin Mo, Cai Beiwu. Sudah kehilangan kemampuan bertanding. Aku, Lin Ruofen, menang. Hahaha. Tunggu dulu. Lin, are you a fan? Tadi kamu pakai jurus apa? Aku pakai. Tidak apa-apa, aku hanya bisa 01 beratnya, jurus Mahadewa Buddha Surya. Kalau nyatakan, pasti bikin orang ketawa. Tentu saja jurus warisan keluarga Lin. Omong kosong. Kepala keluarga Lin, kungfu keluarga Lin berasal dari Shaolin. Kamu sendiri yang bilang. Tadi anakmu yang tidak berguna itu pakai kungfu Shaolin? Ini. Aku memang belum pernah melihatnya, tapi apapun jurus yang dia pakai, keluarga Lin yang menang. Pemimpin Mo, mohon umumkan hasil pertandingan. Kamu juga mengakui, itu bukan kungfu Shaolin. Sebelumnya aku dengar, baru-baru ini Shen Yijiao dari negara Bo menyusup ke berbagai provinsi di negara kita, diam-diam mencari orang yang bertanding, mengajarkan jurus menghisap energi. Membantu mereka menang dalam pertandingan, untuk mencapai puncak, Raja Kungfu pertama. Untuk mengendalikan nasib dunia persilatan kita, aku juga pernah mendengarnya. Dengar-dengar, jurus menghisap energi ini, kalau dikuasai bisa kebal senjata. Kalau sampai tingkat tertinggi, bisa menghisap energi orang dari jarak jauh. Hanya saja belum pernah melihatnya. Menurutku, Lin Ruofen menggunakan jurus ini. Kalau tidak, sejak kecil dia sakit paru-paru, seharusnya sudah mati. Bagaimana mungkin sembuh dari penyakit paru-paru, dan menguasai kungfu jahat setinggi ini? APA. Ini, benar. Lin Ruofen, dia berkolusi dengan musuh. Dia adalah pembunuh yang dibesarkan oleh Shen Yijiao. Kalian bilang apa tadi? Jurus menghisap energi ya? Aku beritahu kalian. Aku belajar kungfu Shaolin yang asli. Kalian ini katak dalam tempurung, wajar saja belum pernah melihatnya. Kung Fu Shaolin APA? Jurus rahasia. Belum pernah melihat kungfu jahat seperti ini. Itu karena kalian kurang berbakat. Jurus ini tidak diajarkan keluar. Guruku hanya mengajarkannya padaku. Omong kosong.
Gurumu? Menurutku gurumu adalah orang dari Shen Yijiao yang jahat. Lin Ruofen, kamu bilang kamu belajar dari Shaolin. Kalau begitu, siapa gurumu? Mungkin, bahkan tidak bisa mengarangnya, kan? Aku jujur beritahu kalian, aku adalah pendekar Shaolin. Murid terakhir Master Dean. Hahaha. Kamu bilang gurumu adalah Master Dean, ketua aliansi martial, dikatakan 2 generasi sebelumnya Raja Martial. Pernah mendapat bimbingan dari Master Dean. Sehingga mencapai prestasi ini, mereka semua adalah bakat langka. Jenius dalam latihan, kamu si sakit-sakitan, Master Dean. Mau menerima kamu? Benar, kamu kekurangan sejak lahir. Bakatmu juga buruk, bagaimana mungkin? Kamu adalah murid terakhir Master Dean. Lin, are you a fan? Master Dean sudah lama pensiun. Kamu pikir dengan berpura-pura sebagai muridnya, tidak ada yang bisa membongkar kebohonganmu? Aku dan guruku, ya, kalian belum pernah bertemu dengannya. Itu aja. Panggung langit. Tempat apa itu? Panggung langit. Dikatakan, pada zaman kuno, Pan Gu menggunakan kapak besar untuk membelah kekacauan. Udara murni naik menjadi langit, udara kotor turun menjadi bumi, dan kapaknya, yang membelah langit dan bumi, berubah menjadi Gunung Song. Dan di puncak Gunung Song, ada panggung langit. Tempat suci yang menghubungkan langit, bumi, dan manusia, kamu bilang. Kamu berlatih di panggung langit. Benar, di sana, guruku bilang, panggung langit adalah tempat terbaik untuk melatih telapak dewa matahari. Telapak Dewa Matahari. Di dunia martial hanya legenda, tidak ada yang pernah melihatnya. Lin Ruofan, Zhenggang Kira. Dengan mengarang cerita-cerita yang kamu dengar, aku akan percaya padamu. Hei, kamu ngomong sembarangan juga ada batasnya. Siapa di sini yang bisa membuktikan? Apakah karena kalian belum pernah melihat, berarti itu palsu? Kalau tidak bisa membuktikan sendiri, berarti itu karangan belaka. Bagaimana pendapatmu, Tuan Mo? Lin Ruofen, aku beritahu kamu. Penjaga langit aliansi martial adalah murid Master Dean. Hei, dengan kemampuanmu, kamu bahkan tidak layak mengikat sepatu mereka, apalagi satu guru. Aku kenal baik dengan 2 penjaga langit yang kamu sebut. Mereka adalah kakak seperguruanku, Xing Ren, dan Yu Shuang. Lin Ruofen, kamu berani sekali. Kamu berani menyebut nama penjaga langit, HMPH. Saat mereka datang, pasti akan membuatmu menderita. Tuan Mo. Asal-usul ilmu bela diri Lin Ruofen tidak jelas. Untuk memastikan dunia martial, kita tidak dicemari musuh. Mohon Anda menghukumnya berat, aliansi martial kami pasti tidak akan menerimanya. Ilmu silat jahat seperti ini, kuumumkan. Pemenang seleksi kali ini adalah... Kau bilang kau diperintahkan 2 pelindung langit dari aliansi martial. Mengawasi lomba, begini caramu mengawasi? Berkelahi, berani meragukan penilaianku? Kau sanggup layak mati. Kurasa kau disuap keluarga Chai, bersekongkol dengan mereka. Memanipulasi lomba, yang layak mati adalah kau. Kau memfitnahku, kau menghina pertemuan martial, kau menghina aliansi martial. Jika aliansi martial isinya sampah sepertimu, maka aliansi martial. Aduh, memberontak. Lin Xiaoyu, begini caramu mengajar. Anakmu yang hebat ini, berani bilang aliansi martial yang tertinggi. Tak boleh ada? Keluarga Linmu tak mau hidup lagi? Are you a fan? Kau anak durhaka. Cepat berlutut minta maaf pada Master Mo. Aku berlutut padanya. Kakak senior pria wanitaku. Adalah pelindung langit kiri kanan aliansi martial, guruku adalah ketua aliansi martial. Dia cuma anjing kami di aliansi martial. Kenapa aku harus berlutut padanya? APA, kau brengsek. Kau mau membuat keluarga Linku terjerumus ke jurang kehancuran? Lin Ruofen, aliansi martial ini adalah keberadaan tertinggi dunia martial. Perani menghina aliansi martial? Kau mau mati. Jajak menarik seluruh keluarga Lin. Lin Ruofen, kau adalah bintang sial keluarga Lin. Paman Lin, cepat usir dia dari keluarga Lin. Menghina aliansi martial, berdosa besar. Maka aku atas nama aliansi martial menghajarmu. Aduh. Bagaimana bisa begini? Ini tak mungkin. Bagaimana bisa begini? Pemimpin Chai, ku hanya pakai 1 jari karena tak mau melukaimu. Sebaiknya kau tahu diri. Memberontak.
berani berbuat jahat di depanku. Lin Xiaoyu. Aku akan larang permanen keluarga Linmu ikut turnamen Raja Marshall. Jangan sekali-kali Master Mo. Lin Ruofan hanyalah Anak durhaka yang tak bisa diatur. Tolong jangan salahkan keluarga Lin, rela ku berikan setengah kekayaan keluarga Lin sebagai terima kasih. Kau. Jangan begini, keluarga Chai sudah bertindak atas nama aliansi Marshall. Asal kepala keluarga Chai tak apa, aku takkan menuntutmu lagi. Kepala keluarga Chai. Keluarga Lin rela melepaskan hak ikut turnamen Raja Marshall. Mohon Anda berbaik hati. Sekarang, HMPH. Sekarang tahu mencari hubungan. Anakmu Lin Ruofen melukai anakku. Baru saja menggunakan ilmu jahat untuk menyerangku diam-diam. Jika tidak menghindar, terima 3 pukulanku. Aku akan membebaskan keluarga Lin. Tidak. Chai Wan Quan dikenal di dunia persilatan sebagai tangan besi. Kakak Ruofen akan terbunuh. Tidak menghindar, kau pikir aku bodoh? Kenapa aku harus menyerah? Kualifikasi ketahuan. Kau mempraktikkan ilmu jahat, diskualifikasi adalah hal yang wajar. Kau tidak boleh menyeret keluarga Lin. Aku akan memohon kepada ketua CEE untuk berbaik hati. Lebih baik kau menyerah saja. Jangan. Kakak Ruofen, jangan setuju dengannya. Lin Ruofan SI Sialan, hampir menghancurkan masa depan keluarga Lin. Bahkan jika terbunuh, itu pantas. Lin Ruofan, kau membuat keluarga Lin kalah dalam pertandingan. Apakah kau ingin menarik seluruh keluarga Lin untuk mati bersamamu? Membuatmu mati sebagai penebusan dosa, itu kehormatanmu. Baiklah, biarkan dia memukulku 3 kali. Aku ingin melihat. Apalagi yang bisa kalian katakan? Ayo. Lin Ruofan. Chai Beiwu sudah kau lukai, setelah kau mati. Pada akhirnya, hanya aku yang layak. Untuk mengikuti pertandingan Wu Wang pertama tetap milikku. Shixiong, jangan. Baiklah Lin Ruofan, matilah. Ya. Kakak Ruofan, kau baik-baik saja? Tenanglah adik Ling Er, aku tidak mudah mati. Daya pukulannya, bahkan tidak sekuat aku memukul lalat. Ah, bocah sialan, ilmu apa ini? Bahkan tanpa bergerak, bisa membuatku terluka dalam, kurang ajar. Kau memang berbakat, menerima empat pukulan bila mati. Tapi kau sudah terluka parah, tidak akan bertahan sampai malam ini. Kupikir kau hebat, ternyata hanya sampah yang suka berbohong. Tidak bisa membunuhnya, kau memang beruntung. Lin Huizu, Shixiong juga anggota keluarga Lin. Jangan terlalu merendahkan orang. Ya. Kau wanita sialan. Kau selalu membela Lin Ruofen. Kalian sudah lama berselingkuh, ya? Kau bohong. Lin Huizu, kau berani memukul Ling Er. Lin Ruofen, kamu sendiri saja susah. Kamu masih peduli dengan si jalan kecil ini? Dia cuma cocok banget sama kamu, si anjing terlantar. Sasa anjing catat. Kamu bisa menghina aku, tapi aku tak akan biarkan kamu menghina Ling Er. Tuan Mo. Barusan, kepala keluarga Chai sudah memukul anakku. Sudah dimarahi juga, tolong berbaik hati, lepaskan keluarga Lin kami. Ini. Lepaskan keluarga Lin? Baiklah. Asalkan Lin Ruofen merangkak lewat sini. Aku akan benar-benar melepaskan keluarga Lin. Sudah dipukul, kenapa masih ingkar janji? Dia memang anjing terlantar. Anjing, bukankah seharusnya merangkak lewat lubang? Hahaha. Lin Ruofan. Hidup matinya keluarga Lin ada di tanganmu. Kamu mau merangkak atau tidak? Cepat merangkak, 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 merangkak. Orang tua, aku baru saja memberimu 3 kesempatan. Kita sudah selesai. Selesai? Tidak mungkin. Tuan Mo. Lin Ruofen ini, sikapnya sangat tidak tulus. Mohon pertahankan keputusan awal.
Blokir permanen keluarga Lin dari Zhongzhou. Tidak boleh ikut pertemuan Raja Wu. Baik. Aku umumkan, mulai sekarang, keluarga Lin tidak boleh ikut pertemuan Raja Wu dalam bentuk apapun. Ikut pertemuan Raja Wu. Dan, keluarkan keluarga Lin dari aliansi Marshall. Si sialan, kamu yang menghancurkan masa depan keluarga Lin. Lin Wufen, sekarang keluarga Lin. Dikeluarkan dari aliansi Marshall, kamu puaskan? Tuan Mo. Ini adalah kesalahan Lin Wufen seorang. Mohon berbaik hati. Lepaskan keluarga kami. Anak tidak diajar, itu kesalahan orang tua. Kesalahan Lin Wufen harus ditanggung oleh keluarga Lin. Ini. ITU. Jeka. Lin Wufen bukan anggota keluarga Lin? Omong kosong, siapa yang tidak tahu? Lin Wufen adalah anakmu yang kabur dari rumah. Si anak sakit. Kalau begitu, aku umumkan. Keluarkan Lin Wufen dari keluarga Lin. Berdasarkan apa? Mengeluarkanku dari keluarga? Apakah aku benar-benar anak kandungmu? 20 tahun yang lalu, Master Dein telah meramalkan bahwa bintang Wuji akan menyinari keluarga Lin selama lebih dari 20 tahun. Dan akan melahirkan orang terpilih sebagai raja pertama Wu. Dan orang itu adalah Huiziu. Aku tidak bisa membiarkanmu menghalangi kemajuan Huizu. Apakah kamu pernah berpikir bahwa bintang Wuji merujuk padaku? Aku? Dasar brengsek. Kamu masih berani bicara sembarangan. Sejak dulu, kejahatan tidak pernah mengalahkan kebenaran. Kamu mempraktikkan ilmu hitam dan masuk ke jalan setan, sedangkan Huizu sejak kecil mempraktikkan ilmu Shaolin yang asli. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya? Bawa hina. Lin Wufen, putra tertua keluarga Lin, tidak berbakti dan berperilaku buruk. Merusak kehormatan keluarga Lin, aku sangat sedih. Karenanya, aku mengusirnya dari keluarga Lin untuk membersihkan nama keluarga. Tidak ada tempat untukmu di keluarga Lin, cepat pergi. Semua milik keluarga Lin adalah milik Huizu. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi, atau... Jangan salahkan aku jika aku tidak bersikap baik. Membuatmu mati sebagai penebusan dosa adalah kehormatanmu. Lin Wufen, aku mengusirmu dari keluarga Lin. Baik. Sangat baik. Mulai sekarang, aku Lin Wufen dan keluarga Lin. Tidak ada hubungan lagi. Mulai hari ini, kamu bukan lagi tuan muda keluarga Lin. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu sombongkan sekarang. Keluarga Lin akhirnya terbebas dari bencana ini. Apa gunanya kamu kembali? Lebih baik kamu. Naik di luar sana. Diam. Kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul. Kakak Ruofen tidak pernah bersalah pada keluarga Lin. Kalian hanya takut dia akan merebut posisi Lin Huizu. Apa yang kamu bicarakan? Dia siapa? Aku takut padanya? Dia hanya orang sakit paru-paru, hidupnya sia-sia, hanya sampah. Mungkin selama ini dia mengemis. Untuk bisa bertahan hidup. Aku mengerti, Shen Yijiao suka menerima. Anak yatim piatu yang tidak punya rumah. Lin Ruofen saat itu pergi dari rumah. Saat hampir mati, Shen Yijiao menyelamatkan nyawanya yang hina. Dan mengajarkannya ilmu Si Yuan Gong, tujuannya hanya untuk membuatnya berlatih ilmu hitam dan menjadi raja prajurit pertama. Guru aneh menyuruhku turun gunung, merebut gelar raja prajurit pertama, dan membereskan dunia persilatan. Ternyata aliansi persilatan dipenuhi oleh sampah seperti kalian. Guru sudah tahu bahwa aliansi persilatan sudah busuk. Kakak-kakak seperguruanku tidak bisa mengatasinya, jadi guru menyuruhku turun gunung. Parani sekali kau mensamarkan nama aliansi persilatan. Pantasmati Sarabukali. Pantasmati, brengsek. Sampai sekarang. Kau masih berpura-pura, sebagai Yurid Master Dein. Dan bahkan berusaha dekat dengan pelindung. Apa kemampuanmu? Bisakah kau membawa mereka ke sini? Jika aku benar-benar bisa membuat dua pelindung langit yang kau sebutkan datang. Apa yang akan kau lakukan? Dua Master Yueshuang Xingren. Status mereka sangat mulia. Melihat mereka sekali saja lebih sulit dari naik ke langit, apalagi orang sepertimu. Bisakah kau mengundang mereka? Baik, tunggu saja.
Dengan kecepatan kakak-kakak seperguruanku, dari gunung ke sini. Kurang lebih 1/4 jam. Pemimpin Mo, masih ada waktu untuk mengakui kesalahan. Lin, are you a fan? Kau lagi-lagi berlaga, apa ini? Kau pikir trik dunia persilatan ini pemimpinmu akan tertipu olehmu? Pertandingan antara keluarga Chai dan Lin hari ini sudah aku laporkan. Pelindung Master bilang akan datang hari ini. Hanya saja tidak menyebut waktu pasti. Kau mengubah waktu, kau pikir aku akan takut? Sudahlah. Lin, are you a fan? Kau sudah diusir dari keluarga Lin, cepat pergi. Baik. Lagi pula aku juga tidak ingin berlama-lama di sini. Ling Er, mau ikut aku pergi? Aku mau. Mau pergi? Lin Ruofen hari ini harus mati. Tunggu, Lin Ruofen, kau berkhianat. Mau pergi begitu saja? Benar. Jangan sampai anak ini dilepaskan. Anak ini sudah menguasai ilmu menghisap yuan. Jika dia dilepaskan, dia pasti akan membalas dendam pada kita di kemudian hari. Jangan sampai melepaskan harimau kembali ke gunung, kepala keluarga Lin. Lin Ruofen berkhianat. Pantas mati 1000 kali. Jika kau membunuhnya, aku akan mengembalikan hak keluarga Lin untuk ikut turnamen Raja Prajurit dan menjamin gelar keluarga ahli bela diri. Bagaimana, Cal? Are you a fan? Putuskan sendiri meridianmu. Membuang kemampuan sendiri. Aku akan memohon kepada tuanmu. Melepaskanmu. Membiarkanku memutuskan meridian, membuang kemampuan sendiri, ini tidak mungkin. Lin Ruofen, keluarga Lin memberimu kehidupan. Sekarang hanya memintamu memutuskan meridian, membuang kemampuan sendiri saja. Masih murah untukmu. Kenapa masih belum bergerak, menunggu 2 orang? Pelindung surga untuk menyelamatkanmu? Kenapa kakak seperguruan ini belum datang? Oh. Kamu benar-benar berharap ada yang membantumu? Lin, are you a fan? Aku tidak ingin ayah dan anak saling membunuh. Lebih baik kamu melakukannya sendiri, Lin Ruofen. Jangan kira aku akan melepaskanmu hanya karena kamu membuang kemampuanmu. Ingin aku menyerah, kamu bermimpi. Lin Ruofen, ternyata kamu juga orang yang takut mati. Keluarga Lin merawatmu selama 10 tahun, hanya memintamu membuang kemampuanmu saja. Sudah sangat murah untukmu. Kalian ini ingin mengambil nyawa kakak Ruofen. Mengambil nyawanya, dia memang orang yang pendek umur, seharusnya sudah mati lama. Hidup 10 tahun lagi sudah cukup. Aku akhirnya mengerti, mengapa guru baru mengizinkanku turun gunung sekarang. Ternyata dunia persilatan begitu kejam. Bahkan orang yang paling dekat denganku ingin mengambil nyawaku. Keluarga Lin melahirkanku tapi tidak merawatku. Kemampuanku juga bukan diajarkan oleh keluarga Lin, segalanya. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Jika hari ini ada yang mati di tanganku, jangan salahkan aku. Tuan Lin, keluarga Linmu memiliki anak durhaka seperti ini. Bukankah seharusnya kamu membersihkan rumah tangga? Jika pelindung tahu, keluarga Linmu memiliki anak durhaka seperti ini, membuat mereka marah, kamu tidak akan bisa menanggungnya. Pelindung langit kiri Yu Shuang. Pelindung langit kanan Xingren, tidak memiliki otak babi seperti kamu. Kamu berani menyebut nama mereka langsung. Menyebut nama saja, apa yang tidak berani? Sejak kematian Raja Silat sebelumnya, pelindung langit adalah yang tertinggi. Ini adalah ketidaksopanan besar. Tuan Lin, Desa Lin, jika hari ini kamu tidak membunuh Lin Ruofen, aliansi silat kami akan menghancurkan seluruh keluargamu. Tuan Lin, Lin Ruofen bersekongkol dengan musuh. Menguasai ilmu silat setan, jika dia tidak mati, tidak hanya merusak kehormatan keluarga Linmu, tetapi juga langsung membahayakan keamanan seluruh aliansi marshal saya. Hanya jika kamu yang melakukannya, dia akan tunduk. Jika kamu lemah hati, keluarga Linmu akan hancur selamanya. Huiziu. Hari ini, kamu akan mewakili ayah untuk menjalankan hukum keluarga. Kebutlah kemampuan Marshal Lin Ruofen. Anak patuh. Lin Huizu. Kamu pikir bisa mengalahkan saya? Guru. Lin Huizu kejam, guru tidak boleh membiarkannya.
menjalankan hukum keluarga, guru. Huiziu. Baru saja, dia sudah terluka dalam oleh kepala keluarga Cai. Cukup cabut kemampuan martialnya saja. Bayarkan jahedap, anak patu. Lin Ruofan, saya tidak akan mengampuni. Hari ini saya akan mengambil nyawamu. Lin, are you Ofan? Saya mewakili ayah untuk menjalankan hukum keluarga. Jika kamu berani melawan, berarti melawan ayah. Dan akan dicap sebagai pemberontak. Di dunia martial, sejak dulu kesetiaan adalah dasar kehidupan. Lin Ruofan seangku itu, apakah dia berani melawan ayahnya? Baik. Mari kita lihat. Apakah kamu mampu mengambil nyawaku? Anak. Semua ini karena kesalahanmu. Berharaplah yang terbaik, Lin Ruofan. Serahkan nyawamu. Hati-hati, senior. Kakak Ruofan, kamu baik-baik saja. Lin Huizu ini ternyata sangat kuat. Memang layak disebut sebagai pilihan pertama Raja Marshal. Kamu tidak bisa mengalahkan Huizu, lebih baik menyerah saja. Lin Huizu, kamu benar-benar ingin membunuhku ya? Lin Ruofan, saya mewakili ayah menjalankan hukum keluarga. Kamu berani menghindar. Baik. Saya tidak akan hindar. Saya ingin melihat seberapa besar kemampuanmu. Selanjutnya, saya akan menggunakan seluruh kekuatan saya. Temui ibumu di bawah sana. Baik. Huiziu. Bagaimana bisa ini terjadi? Lin Ruofan ini tidak bergerak sama sekali, tapi bisa mengalahkan Lin Huizu. Aku pernah dengar, ada satu jurus tertinggi dalam ilmu Siyuan. Itu adalah jurus pemindahan langit dan bumi. Dia bisa memindahkan serangan lawan ke tubuh lawan sendiri. Jurus ini terlihat seperti ilmu bela diri yang sudah sempurna. Ini. Kepala keluarga Lin, orang ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana bisa keluargaku melahirkan seorang pengkhianat seperti ini? Aku benar-benar malu pada leluhur. Kepala keluarga Lin, Anda sendiri yang harus menghukum, bunuh pengkhianat ini, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Ayah, Aku bukan ayahmu. Hari ini, aku akan membersihkan rumah tangga ini dengan tanganku sendiri. Lin Ruofan, kepala keluarga Lin, adalah ayah kandungmu. Dia ingin membunuhmu, kamu harus menerima nasibmu. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga Lin. Jika kamu benar-benar punya nyali, kembalikan nyawamu ke keluarga Lin. Guru, jika kamu ingin membunuh kakak Ruofan, bunuh aku dulu. Pergi kau. Guru, And durhaka. Berlututlah dan terima hukumanmu. jangan paksa aku. Lin Ruofan, ayahmu sekarang bertindak sendiri. Apakah kamu berani melawan? Jika kamu berani melawan ayahmu, kamu adalah binatang yang melawan orang tua. Lin Ruofan, lagi pula ibumu juga. Orang yang mati muda, cepatlah pergi dan bersamalah dengannya. Jangan hina ibuku. Diam kau. Kamu mengkhianati keluarga Lin, masuk ke jalan setan. Jika kamu bisa mati untuk menebus dosa, aku masih bisa menjaga nama baik ibumu. Tapi, jika kamu tetap keras kepala, ibumu akan dihancurkan sampai ke tulang belulangnya. Dia lam baka pun tidak akan tenang. Ayah. Apakah Anda benar-benar tega? Orang-orang, gali kuburan nenekmu, sekarang. Tidak, jangan. Aku mohon. Apakah kamu bersedia mati? Baik. Aku setuju. jangan. Kakak senior.
Pewahan menghadap Tuan. Pelindung langit. Menghadap pelindung langit. Dia benar-benar adik seperguruan dari Tiangang Zuo, Yu Hu Fa. Mo Ping Yi, kau benar-benar berani sekali. Apa yang kau lakukan? Anak durhaka keluarga Lin, berkali-kali melanggar aturan Wumeng, aku sedang menjalankan hukum di tempat. Benar, dia juga bersekongkol dengan negara Bo, mempelajari ilmu setan. Ilmu Siyuan, itu benar-benar sampahnya dunia persilatan. Aku mengerti. Sang Hu Fa pasti ingin membawa Lin Ruofen si sampah ini kembali ke Wumeng untuk dihukum mati. Keluarga Lin sudah memutuskan hubungan dengan Lin Ruofen. Kami tidak memiliki keberatan terhadap keputusan Wumeng. Ya benar, keluarga Cai juga tidak memiliki keberatan. Oh ya, Lin Ruofen si binatang ini juga mengaku sebagai murid terakhir dari Master Din. Bahkan menyebut diri sendiri sebagai saudara dengan kedua Hu Fa Tiangang. Ini benar-benar menodai nama baik Master Din dan kedua Hu Fa. Orang tak tahu malu seperti ini. Tidak dihukum mati dengan cara yang kejam tidak akan cukup untuk menebus dosanya. Sepertinya, ini adalah kepala keluarga Lin. Bagaimana pendapatmu? Anak durhaka ini telah melanggar Wumeng dan menyeret keluarga Lin. Aku sudah mengusirnya dari rumah. Bagaimana Wumeng menghukumnya? Keluarga Lin tidak akan ikut campur. Kalian semua berbicara dengan sangat baik. Jika bukan karena aku mendengarnya langsung dari mulut kalian, aku tidak akan percaya. Kalian memperlakukan adik seperguruanku seperti ini. Ah, adik? APA? Adik? Lin Ruofen benar-benar adik seperguruan kalian? Apa hukuman yang pantas untuk kalian? APA? Apakah dia benar-benar murid terakhir Master Din? Ini tidak mungkin. Dia seorang yang sakit-sakitan. Bagaimana mungkin? Ternyata dia mengatakan yang sebenarnya. Ini tidak mungkin. Apakah Wu Jixing yang diprediksi oleh Master Din di keluarga Lin adalah Ruofen? Adik, maafkanmu telah ketakutan. Untung kami datang tepat waktu, kalau tidak. Bagaimana kami bisa menjelaskan kepada guru? Terima kasih senior, aku baik-baik saja. Aku bertahu kalian. Lin Ruofen adalah murid terakhir guruku. Kalian berani tidak menghormatinya, berarti tidak menghormati Shaolin. Tidak menghormati Wumeng, kalian benar-benar berani. Pewahan ini salah. Semua kesalahan bawahan ini, si Cai ini bilang. Dia akan memberikan setengah hartanya padaku, semua salahnya dia. Kau benar-benar orang jahat yang menyalahgunakan kekuasaan. Kau melanggar aturan Wumeng, aku sebagai Hu Fa. Sekarang akan menghukummu di tempat. Hu Fa, aku salah. Tuan Lin, keluarga si Ee akan patuh. Hanya Anda yang mulia, mohon ampuni nyawa saya. Sekarang baru tahu menyesal. Sudah terlambat, tentang bagaimana menghukum kalian. Wumeng akan menanganinya dengan adil. Si Ee mohon. Saya bisa mengampuni nyawa anjingmu. Tapi keluarga Cai akan dihapus dari Wumeng. Silsai, keluarga Kai Silsai, bawa dia keluar. Kepala keluarga Lin. Jiller New. Mohon maaf, yang mulia pelindung. Lin Huizu berhati jahat, selalu bersama ibu tiri. Berusaha membunuhku, 10 tahun lalu karena inilah saya. Meninggalkan rumah, hari ini dia memutarbalikan fakta. Beberapa kali mencoba membunuhku. Apakah Anda tidak menyadarinya sama sekali? Lin Huizu berhati jahat. Ayah selalu tahu. Tapi, Master Din meramalkan. Bintang Wuji keluarga Lin adalah dia, jadi, saya terus memaafkannya. Tidak menyangka, menyebabkan bencana besar hari ini. Ayah malu. Kepala keluarga Lin, kamu bisa terhindar dari hukuman mati, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari hari ini. Saya akan mencabut posisimu sebagai kepala keluarga Lin. Lin Ruofen akan menggantikan sebagai kepala keluarga Lin. Apakah kamu keberatan? Are you a fan? Adalah reinkarnasi bintang Wuji. Dia yang akan memimpin keluarga Lin. Saya tidak keberatan. Dengarkan baik-baik. Lin Ruofen adalah orang terpilih oleh Raja Wu pertama. Hari ini, dia menang dalam seleksi di Zhongzhou dan secara resmi mewarisi posisi kepala keluarga Lin. Sebulan kemudian, dia akan mewakili Zhongzhou dalam pertemuan Raja Wu.
Kalian harus patuh, jangan melawan. Hara. Saya tidak terima. Lin, are you a fan? Selama 10 tahun ini, saya yang selalu mewakili keluarga Lin. Saya yang selalu berbakti di depan ayah. Kenapa pada akhirnya semuanya menjadi milikmu? Berani bertindak sembarangan di hadapanku, kontribusi guruku terhadap keluarga Lin. Bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh semut kecil sepertimu. Kamu wanita, berani memukulku, kamu brengsek. Kamu berani menghina pelindung kiri dan kanan. Cepat berlutut dan minta maaf kepada pelindung, atau aku akan menghancurkan kungfumu. Dan musibmu dari keluarga. Hancurkan kungfuku. Jangan harap. Semut kecil, aku akan menghancurkan kungfumu sendiri. Anak durhaka, berhenti kau. Shiji, jarum racun mematikan 5 racun. Ini senjata racun dari negara Bo. Bagaimana Lin Huizu bisa memilikinya? Jarum racun mematikan 5 racun. Racun ini tak ada penawarnya. Ini. Aduh, gimana ini, Shimei? Pulang dulu saja. Huiziu. Sekarang, kemana kita harus lari? Ke Gunung 5 Racun, Sekte Shenyi. Shenhen. Selanjutnya. Bergantung padamu. Bergantang padaku? Konon jarum racun mematikan 5 racun, dalam waktu sebatang dupa habis. Akan nyusul 5 organ dalam. Aku akan menggunakan ilmu Tongzigong bawaan untuk menyembuhkan Shiji. Kalian turun dulu. Shidi. Sudah hai kamu. Nona Ling Er, ayo kita pergi. Apa? Ilmu Tongzigong bawaan? Kau mau apa sebenarnya? Aku. Aduh, waktunya tidak cukup, ayo pergi. Kakak Ruofan, jangan sembarangan ya. Shiji. Kalau begitu aku. Tidak sopannya. Lin Ruofan, Shidi sedang berkonsentrasi menyelamatkan orang, kau berisik sekali. Bisa membuatnya gila, ayo pergi. Adik baik, siapa yang mengganggumu lagi? kau bilang siapa? Adik baik, bagaimana aku mengganggumu? Apa yang kau lakukan pada Yushuang? Aku mendengarnya dari luar pintu. Apa yang kulakukan? Aku hanya menggunakan ki menjadi jarum, menyalurkan energi sejati ke 36 titik aku untuk besar Shiji untuk mengeluarkan racun. Apa yang kulakukan? Aku ngapain? Menggunakan ki menjadi jarum. Kau benar-benar hanya mengeluarkan racun? Kalau tidak, Aku kira kalian. Tidak benar nih. Seluruh 36 titik akupuntur besar, banyak titik rahasia pribadi. Kau. Jangan-jangan kau membuka baju gadis itu? tidak. Beberapa titik itu, kalau tidak buka baju. Tidak kelihatan jelas, aku hanya lihat, tidak pegang. Kau bahkan pegang? Sakit. Tuan muda, Tuan memang ilmu untuk Tong. Baik. Aku mengerti. Kamu kembali, Lin Ruofan. Anda memanggil saya ada apa? Are you a fan? Sekarang kamu adalah kepala keluarga Lin. Giok ini adalah warisan keluarga Lin. Melembangkan warisan kepala keluarga Lin. Hari ini ayah menyerahkannya padamu. Aku sangat yakin menyerahkan keluarga Lin ke tanganmu. 100 tahun yang lalu, keluarga Lin adalah keluarga nomor 1 di dunia persilatan. Satu tangan. Kemudian, entah mengapa semakin merosot, sampai ke sini. Sudah benar-benar merosot, aku malu pada leluhur. Untungnya, sekarang ada kamu.
Aku bisa memberikan jawaban pada leluhur. Ayah juga bisa melepaskan beban. Dan menikmati masa tua. Tenang, aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Kamu baru saja mengambil alih keluarga Lin, banyak hal yang belum kamu mengerti. Tapi jangan khawatir, ayah akan perlahan-lahan memberitahumu. Memberitahu. Kamu. Ayah, kamu. Ayah, kamu. Ayah. Guru. Lin Ruofen, kamu berani membunuh ayahmu? Racun 7 langkah mematikan. Bagaimana ayah bisa terkena racun ini? Benar, itu racun 7 langkah mematikan, katanya. Orang yang terkena racun ini akan mati dalam 7 langkah. Orang yang meracuni ini benar-benar kejam. Siapa yang meracuni ini? Hanya orang dekat. Ayah baru saja tidak waspada. Kamu berani menuduhku? Jelas-jelas kamu yang meracuni teh. Kamu yang membunuh Tuan. Ayahku sudah menyerahkan posisi kepala keluarga padaku. Kenapa aku harus membunuhnya? Kalau bicara soal meracuni, aku yakin kamu tidak berani. Tapi Lin Huizu, belum tentu. Wushu Zhen, kamu benar-benar kejam. Kamu meracuni guru dengan racun ini, kamu bohong. Baru saja, jelas-jelas dia yang bersama Tuan. Hingga sekarang, Tuan masih mati dengan mata terbuka. Hari ini aku harus membongkar hal ini ke publik. Biar semua orang tahu. Kau yang merebut kekuasaan ayah. Kau? Tuan tenang saja. Aku pasti membunuh Lin Huizu untuk membalas dendam Tuan. Sebulan lagi adalah pertemuan besar Raja Perang. Lin Huizu pasti akan hadir. Dia kemungkinan besar sudah bergabung dengan sekte jubah ilahi, harus diwaspadai. Sekte jubah ilahi? Benar. Sekte jubah ilahi adalah aliran dari negara Bo, para pengikutnya memakai jubah. Jubah merah kebal senjata, biasa disebut sekte jubah ilahi. Menciptakan ilmu menelan energi, bisa melatih tubuh sekuat baja. Konon, jika ilmu menelan energi dilatih sampai tingkat tertinggi, bisa menyedot tenaga orang dari jarak jauh untuk diri sendiri. Sangat jahat dan aneh. Sekte jubah ilahi datang dari negara Bo untuk apa? Dia mencari banyak pendekar silat untuk berlatih ilmu menelan energi. Ingin mengacaukan dunia persilatan. Saat lemah, negara Bo akan menyerang dan mengambil keuntungan. Lin Huizu anak durhaka ini. Mati pun tak bisa menebus dosanya. Dendam lama dan baru. Aku takkan memaafkannya. Murid Lin Huizu bersedia bergabung dengan sekte jubah merah, harap guru agung ajarkan ilmu menelan energi. Lin Huizu, apa keuntunganku mengajarmu ilmu menelan energi? Hamba bersedia berkorban untuk sekte jubah merah. Siap perintah guru agung. Sebagai hadiah pertemuan. Ini tunanganku, harap guru agung berkenan menerima. Memang cantik sekali. Dijatuhi hati guru agung adalah kehormatannya. Zhenhen, kau harus melayani guru agung dengan baik. Merupakan kehormatan hamba. Bagus, bagus. Lin Huizu, mengingat kesetiaanmu, akan kuajarkan ilmu menelan energi. Latihan ilmu menelan energi, ada jalan pintasnya. Kau ingin metode cepat sukses?
Metode cepat sukses? Harap Guru Agung beri petunjuk. Tapi, ini harus menahan rasa sakit yang tak tertahankan orang biasa. Guru. Untuk mengalahkan Lin Ruofen, hamba. Bersedia mati sekalapan. Baik. Kisakshan pemusna jiwa saya, tingkat kezembelan, akhirnya berhasil saya kuasai hari ini. Tingkat ke-9, bagaimana mungkin pemimpin baru mencapai tingkat ke-8? Saya akan laporkan ini kepada pemimpin. Lin, are you Ofan? Setelah saya mengendalikan Shenyi Sek, saya akan membalas dendam padamu. Pemimpin memiliki kungfu yang tak tertandingi. Besok adalah pertemuan Raja Kungfu. Raja Kungfu tahun ini, pasti kamu yang menang. Saya telah menguasai kesaktian pemusnah jiwa, tingkat ke-8, sudah tidak ada yang bisa menandingi saya. Sekarang, saya memiliki satu lagi sekutu. Mengambil gelar Raja Kungfu, semudah mengambil sesuatu dari dalam kantong. Sekitu. Yang anda maksud adalah Murid Lin Huizu menghadap pemimpin. Bagus. Lin Huizu memang juara pertama di Zhongzhou. Sekarang, dengan dukungannya, saya pasti bisa menyatukan dunia persilatan. Satu-satunya yang bisa mengancam saya hanya Lin Ruofen, si anak sialan itu. Pemimpin, Senua Yang Dipelajari, Lin Ruofan. Adalah teknik rahasia Shaolin, Buddha 039, S. Palm. Saya sudah diam-diam mencuri buku rahasia kungfunya, silakan Anda lihat. APA. Cepat bawa ke sini. Pemimpin, tidak menyangkakan? Lin Huizu, saya sudah memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu mengkhianati saya? Saya bahkan berani membunuh ayah saya sendiri. Siapa kamu ini? Siapapun yang menghalangi jalan saya, harus mati. APA. Kamu berhasil menguasai kesaktian pemusnah jiwa, tingkat ke-9? Pemimpin, terima kasih telah mengajarkan saya kesaktian pemusnah jiwa. Saya akan menjadikan kanjenan terakhir Anda menjadi Raja Kungfu pertama di Xia. Besok, saya akan mewakili Shenyi Sek mengikuti pertandingan Raja Kungfu. Kalian, Siapa yang setuju? ada yang menentang? Kami tidak ada keberatan. Pertemuan Raja Kungfu akan segera dimulai. Saksi pertemuan kali ini adalah pemimpin dari 9 keluarga besar. Mereka adalah Pemimpin Longhu Sect, Yan Baohui. Pemimpin Jinjiang Sect, Zhao Chaoyang. pemimpin Kunlun Sek dari barat, M. Ahonewei. Kepala keluarga Dong Shou, Shen Hongwu. Pemimpin Longman Escort Agency, Guaju Zhong. Pemimpin Liuxing Sect, Shi Tailin. Ketua Tiandahui, Cui Wenhua. Pemilik villa pedang terkenal, Sang Yonghua. Pemimpin Dragon King Palace, Zhang Luxue.
Xiong, menurutmu, seberapa besar kemungkinan Shidi mengalahkan pemimpin Shenyi Sek? Ada berapa persen? Tidak ada yang bisa menandingi adik seperguruan. Tapi, posisi ketua Shenyi Sek ini, kenapa yang duduk di sana seperti Lin Huizu? APA? Ternyata benar dia. Bejingen ini Kijem dan Lisek. Jangan-jangan ketua sebelumnya sudah dibunuh. Pemenang turnamen Songshou kali ini, kepala keluarga Lin, Lin Ruofen. Putra tertua Lin, kau membunuh ayahmu sendiri. Masih berani datang ke turnamen Raja Marshal, dasar. Kalau sampah seperti ini, menjadi Raja Marshal, itu aib bagi kita yang belajar bela diri. Kakak Ruo Fan, lihat. Itu Lin Huizu. Kenapa dia datang? Dia duduk di kursi ketua Shenyi Sek. Lihat tiga kepala itu, sikapnya seperti budak. Sepertinya sudah dia taklukkan. Turnamen Raja Marshal, final dimulai. Lin Huizu, kau ternyata bergabung dengan Shenyi Sek dan duduk di kursi ketua baru. Ketua sebelumnya, apa yang kau lakukan padanya? Toh. Sampah itu. Sudah kubunuh. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi sampah. Yang ikut aku hidup. Yang melawan mati. Lin Huizu, kau mengkhianati guru dan leluhur, apa hakmu ikut turnamen Raja Marshal? Hak. Kekuatan adalah hak. Lin Ruofan, jangan kau takut padaku. Tidak berani bertarung denganku? Aku takut padamu. Dulu aku tidak mengambil nyawamu, hari ini kau sendiri. Datang menyerahkan diri. Silakan naik ke arena. Kau tidak menyangka hari ini aku yang akan melawanmu, kan? Tapi pertarungan ini sudah lama ku nantikan. Lin Huizu, seumur hidupmu kau banyak berbuat jahat. Kalau hari ini mati di tanganku, itu karena ulahmu sendiri. Jangan banyak bicara, dulu mungkin aku belum bisa mengalahkanmu. Tapi sekarang, kau di mataku hanya sampah. Sepertinya kau belum cukup mendapat pelajaran. Hari ini, aku akan membersihkan keluarga Lin dari sampah. Seharusnya aku yang mengambil nyawamu. Hari ini aku akan menghapus aib dan membalas dendamku. Lin Ruofen, kau sekarang sama sekali tidak. Lawan ketua kelompok kami. Cepat berlutut dan minta ampun. Benar, bahkan ketua-tua tewas dengan satu jurus. Lin Ruofan, hari ini kau pasti mati. Lin Ruofan, kau meracuni ayah kandung sendiri, sudah tersebar di seluruh dunia persilatan. Kau masih punya muka untuk bersaing jadi raja bela diri pertama? Kau nggak ada. Guruku diracuni oleh Lin Huizu. Kau yang mengkala. Hari ini, aku tidak hanya akan membalas dendam untuk diriku sendiri, tapi juga membalas dendam untuk ayah yang telah tiada. Lin Huizu, kau pikir dengan memfitnah bisa melabaikan fakta? Seperti apa kebenarannya, kita berdua tahu. Aku Lin Ruofen, tidak merasa bersalah. Besar mulut. Hari ini akan kuperlihatkan siapa yang director kan jadi Raja Bela Diri pertama. Siapa yang layak memimpin dunia persilatan. APA? Ilmu serap energi? Lin Huizu, kau ternyata latih ilmu serap energi. Ilmu serap energi. Lin Huizu, kau berani melatih ilmu setan seperti itu? Hari ini, akan kubasmi kejahatan untuk dunia persilatan. Sudah di ujung maut, masih mulut besar? Ilmu serap energiku sudah mencapai tingkat 10, ilmu Shaolin recehmu sama sekali tak kuhiraukan.
Telapak dewa. Bagus. Benar-benar telapak dewa, kekuatannya sungguh mengerikan. APA, hanya dengan satu jurus. Langsung mudah menekan Lin Huizu. Lin Ruofen ini sebenarnya siapa? Tidak. Aku tidak boleh kalah. Lin Huizu. Meski kau sudah latih ilmu serap energi sampai puncak. Tapi kejahatan takkan menang, kau ingin kalahkan aku? Selamanya tidak mungkin. Tidak mungkin. Ilmuku sudah tembus tingkat 10. Aku sudah tak tertandingi di dunia. Apa yang tidak mungkin? Kemampuan adik seperguruanku. Jauh di luar bayanganmu. Bahkan jika kau latih lagi 100 tahun, percuma. Lin Ruofen, hari ini aku harus kalahkan kau. Lin Huizu, kau bahkan menyerap energi dalam orang sendiri? Lin Ruofen, sekarang semua energi dalam orang ada padaku. Aku tidak percaya tidak bisa bunuh kau. Adik. Kak Ruofen, cepat pergi. Lin Ruofen, serahkan nyawamu. Lin Ruofen, aku kira kamu adalah dewa yang turun ke bumi, tapi ternyata energi dalammu bisa juga kugunakan. Adik seperguruan. Kak Ruofen, jangan. Lin Huizu, aku mohon. Lepaskan Kak Ruofen, bolehkah? Lepaskan dia, kamu tahu, sampai hari ini. Berapa banyak yang sudah kukorbankan? Aku harus membuatnya hancur. Dan kalian semua harus mati. Kosong menjadi tiada. Itulah tata gata. Apa yang terjadi? Energi dalamnya hilang. Pusatkan pikiran, gabungkan aliran energi, semua Buddha bersujud. Tidak mungkin. Ketika kamu berpikir begitu, kamu sudah kalah. Amitabha. Semua ada hukumnya, seperti mimpi, gelembung, embun, dan kilat. Guru. Aku akhirnya mati. Mengapa engkau menyuruhku turun gunung?